Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ujang Yuli Setiawan CMTH. Saya selaku Master Terapi dari Keilmuan Gusmus Raksa Jasad, dan saya juga sebagai instruktur dari Keilmuan Gusmus Raksa Jasad ini. Sahabat sehat semua, di pagi yang ceria ini kita beraktivitas semua dengan kondisi yang sehat dan bugar ya. Sahabat sehat, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang organ lambung ya. Bagaimana fungsi dan letak organ lambung tersebut, bagaimana bagian-bagian daripada lambung, terus yang selanjutnya gangguan-gangguan daripada lambung, dan selanjutnya juga kita secara pasti alam dan pasti budaya akan membahas bagaimana organ lambung tersebut ya. Sahabat sehat semua, kita mulai saja bahwa lambung itu terletak di bawah rongga diafragma ya. Jadi sedikit di sebelah kiri itu letaknya diantaranya. Terus yang keduanya juga dalam keilmuan Gusmus Raksa Jasad ini, lambung terdiri dari 3 bagian ya. Itu ya, dari lambung secara bentuk berbentuk huruf Z, itu huruf J ya, huruf J. Di mana lambung terdiri dari tiga bagian. Pertama lambung bagian atas, terus yang kedua lambung bagian tengah, terus yang selanjutnya lambung bagian bawah. Nah baik sahabat saya semua, kita bahas sedikit-sedikit ya. Pertama, organ pencernaan kita itu dimulai dari mulut. Nah, dimulai dari mulut, lambung, usus kecil, nah usus besar sampai ke anus ya, diantaranya seperti itu. Nah diantaranya daripada fungsi-fungsi daripada bagian-bagian pencernaan itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Tapi dalam kajian kali ini kita akan memfokuskan bagaimana kerja lambung. Nah diantaranya ya, jadi makanan yang dicerna dari lambung itu berasal dari mulut. Nah di mulut itu terjadi suatu proses pengunyahan makanan. Di saat makanan itu bercampur dengan enzim-enzim yang ada dalam mulut, dan enzim-enzim itu terhubung dengan apa yang terjadi atau enzim yang ada di lambung juga ya. Nah sedikit saya akan mengulas tentang rasa dulu ya. Kalau rasa dalam lidah itu, kita dianugerahi lidah itu dengan mengecap ya. Jadi fungsi lidah itu pengecap, di mana bagian ujung adalah manis, bagian belakang dari manis itu asin, dan bagian dari rasa asin itu ada rasa kecut atau asam. Selanjutnya di bagian pangkal tenggorokan itu ada rasa pahit. Nah itu ada budayanya juga, tapi kita akan fokuskan dulu di organ lambung ya sahabat sehat. Baik sahabat sehat semua, bahwa setelah makanan dicerna oleh makanan dicerna oleh mulut, nah itu masuk ke lambung. Nah di lambung itu dimulai dari lambung bagian atas, di mana lambung bagian atas itu berfungsi untuk memecah partikel-partikel ya menjadi partikel-partikel kecil. Nah itu diantaranya. Terus yang kedua, selanjutnya di lambung bagian tengah. Nah, kalau lambung bagian tengah itu fungsinya beda lagi. Nah di lambung bagian tengah itu sudah mulai kepada bagaimana mencampurkan, membuat suatu kim atau bubur ya. Jadi makanan itu sudah dicampur sedemikian rupa dengan air, cairan, sehingga membentuk sebuah bubur. Nah selanjutnya dari lambung bagian tengah, selanjutnya masuk kepada lambung bagian bawah. Nah kalau lambung bagian bawah itu sudah mulai mencampurkan atau memisahkan, diantaranya ada unsur air, ada unsur gas, dan ada unsur padat untuk didorong kepada usus kecil. Nah prosesnya akan lain lagi di usus kecil nanti. Makanya sangat ajaib sekali ya di organ tubuh kita. Baik sahabat saya semua, dari fungsi tadi ada juga yang namanya gangguan. Nah sekarang saya sedikit akan mengulas tentang bagaimana dengan fenomena alam yang terjadi sekarang ini. Nah kebanyakan sekarang itu diantaranya dari fenomena alam ini sering disebut juga yang namanya emptiness syndrome, atau yaitu sebuah gangguan dari lambung juga yang menyangkut juga kepada kejiwaan, di mana kejadian tersebut adalah bagaimana orang-orang diantaranya kebanyakan itu diantaranya terjadi kekosongan sarang.
Tanda-tandanya diantaranya ada anxiety juga, ada kecemasan berlebih juga, ada ketakutan, ada impulsif juga ya diantaranya. Ada juga menarik diri, itu diantaranya secara umumnya sekarang. Nah itu banyak dikaitkan dengan bagaimana kerja lambung. Nah diantaranya makanya secara fisik itu di lambung apabila terjadi gangguan lambung, maka diantaranya ada mual, perih, kembung, begah diantaranya. Terus yang selanjutnya mudah masuk angin, yang selanjutnya juga terasa pegal-pegal di badan, dan kadang terjadi gangguan pada lutut juga itu. Nah itu diantaranya sedikit, itu diantaranya daripada gangguan-gangguan yang terjadi pada lambung. Nah itu diantaranya. Nah karena apa? Karena lambung diantaranya sangat berhubungan sekali itu dengan bagaimana kerja mulut. Jadi di saat kita fokus dalam mencerna makanan, maka makanan yang dilumatkan dengan dicampur dengan enzim-enzim yang ada di mulut akan diterima langsung oleh lambung, dan lambung tidak akan kerja dengan ekstra gitu kalau misalkan kita mengunyah dengan yang baik. Nah itu diantaranya ya dari sisi gangguan letak dan fungsi diantaranya. Nah sekarang kita bahas tentang bagaimana lambung itu dihubungkan dengan secara artian budaya. Karena dalam keilmuan Gusmus Raksa Jasad, dalam terapi keilmuan Nabawadhatala Raksa Jasad ini, itu selalu dikaitkan dengan apa yang terjadi dalam budaya kita, dalam kehidupan kita. Yang pertama begini, sahabat sehat semua. Di saat kita mengunyah itu ya, apabila kita sedang melakukan pekerjaan lantas kita mengunyah, otomatis tidak ada fokus di sana gitu. Makanya dianjurkan oleh agama juga mengunyah itu dalam waktu yang lama sampai 40 kali kunyahan. Itu maksudnya untuk bagaimana mencampur makanan tersebut, melumatkan makanan tersebut sehingga lambung tidak terjadi ekstra kerja. Nah, kalau dalam budaya seperti itu. Makanya kalau dalam budaya lambung itu dikaitkan dengan bagaimana manajerial keuangan. Nah ini teman-teman sangat menarik sekali kan dari sisi budayanya. Jadi di saat kita tidak fokus, nah karena tadi saya ulas dengan rasa asin atau manis dan kecut ya, itu adalah sebagai suatu pekerjaan. Karena pekerjaan harus ada suatu harapan, di mana rasa manis adalah suatu harapan. Rasa asin adalah sebagai suatu keberanian, dan rasa manis adalah tantangan kita. Sehingga kita memutuskan pahit itu dalam memutuskan segala sesuatu. Nah dalam makanan juga seperti itu. Di saat kita tidak fokus dalam mencerna makanan, di saat kita tidak fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan, nah di sana mulai kita merasakan perih, mual, kembung. Nah seperti itu. Dalam keuangan juga sama. Apabila kita tidak fokus dalam mengelola pekerjaan keuangan, dalam keuangan kita, maka akan terjadi di antaranya kita ada sesuatu misalkan dalam keuangan kita tidak baik-baik saja, otomatis kan seperti itu. Nah karena kita tidak fokus dalam menjalankan suatu pekerjaan itu, makanya hasilnya juga tidak akan baik-baik saja. Seperti halnya lambung kita seperti itu dalam mencerna makanan. Nah selanjutnya apabila kita dihubungkan dengan lambung bagian tengah, itu ada suatu rasa ketakutan di sana. Ada ketakutan, kita kadang-kadang ada keraguan dalam menentukan suatu keputusan seperti itu. Nah selain itu juga di lambung bagian bawah ini terjadi kadang di saat kita tidak fokus tadi dalam mengelola keuangan, maka segala sesuatu tidak menentu. Nah kalau dikaitkan dengan gangguan lambung tadi, maka apabila gangguan lambung bagian bawah terjadi di bagian bawah lambung, ya, lambung bagian bawah ya, maka terjadi muntaber. Nah begitupun juga dalam kelola keuangan. Jadi keuangan itu tidak akan terarah dan terfokus ya kepada suatu hal yang menghasilkan, nantinya akan sia-sia juga kita dalam menjalankan pekerjaan itu, karena fokus adalah suatu lambang daripada mencerna atau mengunyah diantaranya. Dan dalam mengolah makanan di lambung adalah bagian daripada fokus. Apabila kita tidak melakukan dengan fokus, makanya akan terjadi hal yang semrawut nantinya seperti itu. Nah itu diantaranya sangat menarik sekali bukan teman-teman semua, sahabat semua. Diantaranya baik, maka
Nanti kita tunggu untuk tayangan berikutnya bagaimana kita akan membahas kelanjutan daripada organ usus kecil ya nanti. Tuh. Itu baik sahabat saya semua, tidak sedikit saja yang kita ulas untuk hari ini, bahasan hari ini. Semoga bahasan kali ini bisa bermanfaat. Tidak lupa sampaikan salam untuk keluarga semuanya. Baik sahabat sehat, dalam bulan ini kami juga membuka pelatihan terapi ya bagi teman-teman semua atau sahabat semua, keluarga Handai Taulat semua yang ikut bergabung dalam terapi kami di terapi Kabuyutan Nabawada Ta'ala ini. Bisa nanti menghubungi kami di nomor 081 323 119828. Insyaallah kita akan bergabung bagaimana mempelajari keilmuan ini untuk bagaimana kita saling besar dan membesarkan kehidupan. Terima kasih sahabat sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.